Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun berada, Indonesia sekarang lagi berduka. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus makhluknya yang bernama virus corona. Makhluk yang teramat kecil, nggak kelihatan oleh mata kita. Tapi justru sebenarnya makhluk ini lagi nasehatin mata hati kita. Bahkan nasihat itu bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi juga buat semua manusia di dunia. Mungkin selama ini kita ngaku beragama, apapun agamanya, ajaran yang ngebimbing kita seharusnya jadi manusia baik. Baik kepada Tuhan dan baik kepada seisi alam. Tapi pada kenyataannya justru gara-gara beda agama kita saling berantem, bahkan ngebunuh. Cuma gara-gara beda pilihan politik kita saling nyakitin. Seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Cuma gara-gara kekuasaan kita tega saling memusnahkan. Sebenarnya sebagai manusia kita ini lemah banget, lemah banget. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah, hanya Engkau zat yang maha kuat, kami hambamu yang serba lemah. Engkau zat yang maha kaya, kami hambamu yang serba fakir. Tapi justru dalam kenyataan hidup kita sering ngerasa sombong, lupa kalau ternyata ada Tuhan yang paling berhak sombong. Kita sering ngerasa paling benar, padahal cuma Tuhan yang maha benar. Sering ngerasa kaya, padahal Tuhan yang paling kaya, pemilik alam semesta dan penggenggam setiap nyawa. Kita disentil pakai banjir, tetap aja kita sombong. Dicubit pakai gempa, tetap aja korupsi, kolusi, nepotisme, nggak kapok-kapok. Dijewer pakai gunung Merapi, tetap aja numpukin harta, ogah sedekah ke orang susah. Digebuk pakai tsunami, hayo aja, tetap julid, medit, pelit. Maka diutuslah virus corona ke tengah-tengah bumi, ke tengah kita semua. Jadi nasihat yang mematikan buat kita, meruntuhin semua kekuatan dan keakuan siapapun. Fa'aina tadhhabun? Mau lari kemana coba kita sekarang? Isolasi, karantina, lockdown, itulah cara-cara Tuhan nunjukin kebesarannya ke kita semua. Pemerintah pusat, pemerintah kota, MUI, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya udah ngasih arahan yang semestinya, supaya wabah ini gak makin meluas di Indonesia. Dan udah semestinya juga kita sebagai umat beragama yang taat dan sebagai warga negara yang baik, kita makmuman, patuh, dan ikut dengan itu semua. Tentu semuanya kita lakukan tidak lain hanya untuk demi kemaslahatan Indonesia, demi kebahagiaan masa depan anak cucu kita. Salah seorang sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik, beliau mengisahkan pada suatu hari ada seorang laki-laki berhenti di depan masjid untuk mendatangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ontak tunggangannya dilepas gitu aja, nggak diikat. Menyaksikan hal itu Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat, mengapa onta itu tidak engkau ikat?" Lelaki itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku melepaskan onta ini karena aku yakin, percaya Allah itu maha melindungi dan ontaku di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala." Maka Rasulullah menegur dengan cara yang bijaksana, "Wahai sahabat, ikatlah onta itu, sesudah itu barulah kamu pasrah." Lelaki itu pun lalu mengikat ontanya di sebuah pohon korma. Itulah hakikat usaha perjuangan dan pasrah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW. Saya bukan ahli agama, saya juga bukan cendekiawan. Tapi yang saya paham, Allah mewajibkan kita berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk mempertahankan hidup kita dari wabah virus apapun, termasuk corona. Menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker, sering-sering cuci telapak tangan dengan cairan antiseptik, sekolah, kuliah, kerja, di rumah aja, dan arahan-arahan lainnya
Itu semua insya Allah di mata yang maha kuasa menjadi ibadah dan amal jariah. Mari sama-sama dengan bijak kita melihat hal apapun dari sisi baiknya. Betul, Allah yang menentukan hidup dan mati setiap hambanya. Tapi Allah juga yang mewajibkan kita untuk mempertahankan hidup yang sekali ini. Itulah kenapa Allah ngebekelin kita dengan akal dan agama. Dengan akal, kita berjuang semaksimal mungkin. Dengan agama, kita pasrahkan hasilnya seikhlas mungkin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bersama pasti kita bisa. Indonesia sabar, Indonesia semangat, Indonesia bisa mengatasi virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.